Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada momen video ini saya akan menjelaskan cara konfigurasi dua server VoIP yang menggunakan topologi seperti ini, gitu ya. Jadi dua server ini dia akan terhubung dengan MikroTik. Namun tiap servernya memiliki network yang berbeda. Jadi server yang pertama terhubung MikroTik melalui Ether 2-nya MikroTik. Dan jenis hubungan networknya itu VMnet 2 gitu ya, ini VMnet 2. Lalu server yang kedua dia terhubung dengan MikroTik ya melalui VMnet 3 ya. Jadi server 2 ini tersambung ke Ether 3-nya MikroTik gitu ya. Ya. Kemudian dari sisi MikroTik dia juga akan terhubung dengan host ya. Nah, jadi Ether satunya ini terhubung dengan host. Kemudian jenis sambungannya, jenis Ethernetnya itu VMnet 8. Artinya MikroTik ini memiliki 3 Ethernet atau interface gitu ya. Jadi nanti kita tambahin network adapternya MikroTik menjadi 3 gitu ya. Yang satu jenisnya VMnet 8, yang nomor 2 itu jenisnya VMnet 2 gitu ya. Kemudian yang nomor 3 nanti jenisnya VMnet 3 gitu. Jadi langsung saja kita jalankan VMware-nya. Lalu kita cek dulu ya di sisi MikroTik-nya, kita pilih setting ini ya. Atau kita double klik dulu. Lalu kita arahin di sini ya, kita double klik gitu ya. Nah, kalau punya Anda masih satu, misalnya satu gini, berarti ya kita tambahin dulu ya. Jadi yang pertama ini network adapter yang pertama, kita cek ini apakah udah VMnet 8, ini sudah, lalu kita tambahin gitu ya. Kita pilih network adapter, kita next, lalu kita arahin ini VMnet 2 yang nanti akan terhubung dengan server yang pertama. Kita langsung klik finish, lalu kita tambahin lagi add gitu ya. Jadi ini dipilih network adapter, lalu klik next, lalu kita pilih jenis VMnet 3 untuk network adapter yang ketiga MikroTik. Oke, kita klik finish, kita oke gitu ya, udah benar semua, lalu kita bisa jalankan. Dan jangan sampai lupa juga untuk yang server FreeBSD-nya ini juga kita cek ya, kita cek semua gitu ya. Jadi biar nanti nggak salah gitu kan, jadi nggak matiin nyalain. Nah ini kita arahin ya, untuk server yang pertama ini masih VMnet 8, berarti kita arahin ke VMnet 2. Lalu ingat kita arahin juga memori sama prosesornya biar nggak terlalu berat. Kita setting di sini 512 dan prosesornya juga satu semua. Ketika udah selesai kita klik OK. Lanjut ke server yang kedua, kita cek ini masih VMnet 8, kita double klik aja. Kita ganti ke VMnet 3 gitu ya. Oke, lalu jangan sampai lupa juga memori sama prosesornya. Memorinya 512, prosesornya satu aja. Kita klik OK. Oke, kita fokus dulu ke MikroTik-nya ya. Kita masuk dulu MikroTik-nya. Saya menggunakan MikroTik 5.20. Jadi yang pertama mesti saya akan reset ya, biar kita bisa ngulang lagi kegiatannya ya. Saya tunjukkan dari awal. Oke. Pastikan Anda kalau mau belajar mensimulasikan dua server ini, Anda harus mencoba dulu bagaimana mensimulasikan topologi sederhana yang ada di video saya sebelumnya. Kalau Anda udah bisa, saya yakin mengerjakan ini juga pasti akan bisa. Oke, kita masuk dulu login. Oke, sudah selesai. Ingat, dalam skema ini Ether satunya MikroTik kita setting di DHCP client. Artinya dia akan dapetin IP dari host atau seolah-olah gitu ya. Laptop atau host ini dia terdapat DHCP servernya yang akan menyediakan IP ke Ether satunya MikroTik. Lalu dari sisi Ether 2 dan Ether 3 itu tidak ada DHCP server ya. Artinya nanti server-server ini kita setting IP statiknya. Jadi nanti kita setting IP secara manual di kedua server ini. Oke, kita bisa lanjut setting dulu di MikroTik-nya. Kita ketik IP DHCP main client ini ya. Kemudian add interface Ether 1. Ingat, Ether 1 ini akan terhubung dengan host atau laptop kita ya.
lalu disable-nya no. Kita enter, kita cek IP-nya, ketik IP address print ini ya, udah dapat IP-nya yang satu network ya, satu network dengan VMnet 8 kita. Bener nggak? IP VMnet 8 host ini 108, bisa kita cek aja, ketik cmd lalu kita ketik IP config ini ya. Udah dapat ya 1081 dan Ether 1 mikrotik 108.128. Ini di ACP ya, ada D-nya ini. Lanjut kita setting IP dari Ether 2 dan Ether 3-nya mikrotik. Jadi kita ketik IP address gitu ya, 192.168.100.1 garis miring 24. Jadi untuk Ether 2-nya mikrotik kita setting IP-nya 101 dan nanti Ether 3-nya mikrotik kita setting 154.1. Bisa dilanjut. Lalu interface-nya Ether 2 gini aja. Sama Ether 3 ya, caranya sama, ketik IP address gini ya, 192.168.154.1 garis miring Ether 3 ini ya. Langsung kita cek aja IP-nya, IP address print ini ya. Sudah sesuai. Sudah sesuai dari skema di sini. Ya. Lalu jangan lupa kita ketik IP firewall-nya ya, IP firewall NAT ini ya. Add chain ini ya, src NAT, action-nya masquerade gini aja. Lalu dalam langkah ini kita bisa cek dulu komunikasinya antara host dengan Ether 1, kemudian Ether 2 dan Ether 3-nya mikrotik, apakah sudah bisa terhubung atau ngeping gitu ya. Jadi kita ketik ping gini ya, ping 192.168.108. Saya cek lagi. 128 ya. Ini wifi saya mati gitu ya, tapi memang terkadang wifi ini bisa mengganggu ya. Jadi saya buktikan aja, saya konekin gini ya. Bener nggak sih wifi itu mempengaruhi dalam kita mensimulasikan atau bermain secara virtual gitu kan. Jadi saya akan ping ke Ether 1 dulu dari host. Kita enter, sudah TTL. Lalu saya akan cek laptop dengan Ether 2 yaitu IP-nya 100.1. Sudah TTL, bisa TTL ya. Saya lanjut. Ini ngeping dari host ke Ether 3 154.1. Udah TTL. Dan perlu saya infokan bahwasanya ini saya nggak setting IP ya, masih masih default ya, otomatis ya. Jadi saya tunjukin, kita pilih control panel, kita pilih view network status and task, kita pilih change adapter setting ya. Kondisinya VMnet 1 saya disable gitu ya. Kemudian di VMnet 8 saya properties gitu ya. Kemudian saya pilih version 4, IP version 4, kita properties kosong gitu ya. Artinya di VMware ini VMnet 8 walaupun nggak kita setting, VMware itu udah ngasih IP-nya secara otomatis gitu kan. Jadi seperti itu. Dan kondisi ini kita udah dapat IP ini 1081 gitu ya. Dan kita juga belum setting default gateway-nya gitu kan. Tapi kita udah bisa ngeping dari host ke Ether 2 sampai ke Ether 3. Mungkin ya bagi Anda yang ngalamin nggak bisa ngeping gitu ya. Memang ini belum kita setting default gateway-nya gitu ya, tapi kondisi saya di laptop saya itu udah bisa. Jadi saya setting aja ya default gateway-nya. Kita pilih kayak tadi gitu ya, change adapter setting. Lalu ini kita pilih VMnet 8, kita klik kanan, kita properties, kita sesuaikan aja IP-nya. Ya. Jadi ini kita isi apa? Ya udah kita isi ini, IP ini. Ya, kita isi. Kita samakan aja bawaan dari laptop kita. Jadi kita ketik 192.168.108.1 ini ya.
kita tap, udah sama. Lalu default gateway-nya kita isi apa? Default gateway kita isi ether satunya MikroTik. Nah ini kita isi ether satunya MikroTik. Berapa IP-nya? Ya ini 192.168.108.128 ya. Jadi ini kita isi. Kita ketik 192.168.108.128. Oke, udah sama ya. Oke, udah sama. Ya udah kita oke aja. Oke. Kita bisa close ini ya. Ini juga bisa di close. Jadi coba lagi ngeping gitu ya, ngeping ke ether 2 ya, kemudian ether ke ether 3 MikroTik ya. Kalau misal masih nggak bisa, misal nih Anda nggak bisa, Anda disable aja dulu. Kita pilih lagi ya ke control panel gitu ya, ke control panel, lalu ke view network status, kita cek adapter, Anda disable dulu gini ya, disable, lalu Anda enable, ngeping lagi, coba ngeping lagi ke ether 2 gitu ya, ether 2 sama ether 3. Ternyata masih belum TTL ya, coba ini matiin dulu wifi-nya gitu ya, step-stepnya kayak gitu. Oke, saya lanjutin. Berarti kalau di sisi sini udah ke setting, berarti kita udah bisa menjalankan servernya gitu ya. Jadi saya jalanin aja servernya. Servernya udah ke setting semua, udah sesuai. Kita klik power on, sama ini juga kita klik power on gitu ya. Jadi kita tunggu proses bootingnya. Oke, ada permintaan untuk menekan tombol Ctrl Alt F1. Kalau di laptop ditambahi Fn gitu ya. Ctrl Alt Fn F1. Kita login ini ya. Kemudian kita masukkan passwordnya. Oke, sorry, saya salah nginputin passwordnya. Oke, sudah bisa. Nah, IP ini nggak sesuai gitu ya, nggak satu network juga dengan ether 2-nya MikroTik. Karena di sini kita diminta untuk 100.2, berarti kita sesuaikan ya. Cara untuk mengganti IP di sini kita ketik ifconfig ini, kemudian ETH0, lalu IP yang ingin kita setting berapa? 192.168.100.2 gini ya. Kemudian subnet masnya 24, kita enter aja, kita cek IP-nya ya. Oke, udah ganti ya. Jadi di sini kita akan cek, kita ngeping ya, kita akan ngeping apakah server ini bisa terhubung dengan ether 2 lalu ke ether 1 hingga ke host. Begitu juga nanti server 2 kita cek tapping ke ether 3 ke ether 1 hingga ke host. Oke, kita mulai dari server dulu ya. Kita mulai dari server 1 dulu. Ping 192.168.100.1. Udah TTL pastinya ya, karena udah satu network. Bagaimana dengan ether satunya MikroTik yang IP-nya adalah 192.168.128 ya. Kita cek lagi memastikan ya 128. Akan muncul network is unreadable, artinya ini belum ada settingan gateway-nya, default gateway gitu ya, sama kayak di host. Nah, caranya gimana kalau kita mau nambahin? Ya udah kita ketik aja, ketik IP root gini ya, add default gini ya, lalu via, nah ini kita isi IP dari ether 2-nya MikroTik 192.168.100.1 gini aja. Oke, di enter. Lalu kita akan coba ngeping lagi ke ether satunya MikroTik. Pasti udah TTL. Terus kita akan ngeping ke host yang IP-nya 1081. Di enter. Pasti udah TTL ya. Kalau misal nggak TTL berarti ya di sisi sini gitu ya, firewall Anda masih nyala, berarti Anda matiin dulu. Matiin, cara matiinnya ya udah kita ke control panel, pilih system and security, kita pilih cek firewall status, pastikan ini merah. Kalau masih hijau berarti perlu dimatiin. Matiinnya gimana? Turn off, klik OK, gitu aja. Gitu ya.
Berarti ini udah selesai gitu ya, udah bisa. Sama kayak sisi host pasti juga bisa ngeping ke server yang pertama. Jadi kita ketik ping 192.168.100.2, pasti udah TTL gitu ya. Oke, lanjut ke server yang kedua. Kita login dulu, lalu kita masukkan passwordnya. Oke, udah benar. No IP ya. Memang dalam instalasinya saya gunakan DHCP gitu ya. Makanya kalau misal di sini ini ada DHCP-nya, dia akan langsung dapat IP gitu kan. Oke, jadi ini kita setting manual aja. Ketik if config ini ya. Kemudian ETH 0. Lalu kita ketik 192.168.154.2. Kenapa kok nggak 1? Karena 1 udah dipakai sama Ether 3 gitu ya. Jadi nggak boleh sama IP-nya. Ketik 2 gitu ya, garis miring 24. Kita enter. Kita cek server ke kita cek ngeping dari server 2 ke Ether 3-nya MikroTik. Kita ketik ping 192.168.154.1 udah TTL gitu ya. Bagaimana kalau server ngeping ke Ether 1-nya MikroTik ya? Jadi ini 108.128 pasti unreachable gitu ya, karena belum disetting default gateway-nya di sisi server 2. Caranya sama, kita ketik IP root at default gini ya, via kita isikan IP dari Ether 3-nya MikroTik. .1 gini aja sudah. Nah, jadi sekarang kita ngeping ke Ether 1, saya rasa ini udah bisa, udah TTL ya. Begitupun juga dari server 2 ngeping ke host, pasti juga udah bisa. Oke, udah bisa semua. Lanjut kita tes dari host ngeping ke server 2, apakah bisa gitu ya. 154.2 ini kan. Oh, ternyata nggak bisa ya. Oke, jangan kaget ya, nggak usah panik. Ini mungkin karena faktor wifi saya masih nyala gitu ya. Jadi pastikan dulu wifi-nya mati. Lalu kita coba ping lagi gitu ya. Kita ping lagi. Oke, udah TTL ya. Jadi ini buktinya kalau wifi terkadang mempengaruhi kalau kita bermain virtualan. Nah, ini masih belum saya ketahui kenapa kok bisa seperti ini gitu ya. Oke, berarti kita masuk di sini ya, kita edit ya. Jadi ini 100.2 ini ya, dan ini 192.168.154.2. Oke, pasti udah bisa ya. Ya, sama kalau misal wifi saya nyala, ini kita nggak akan bisa akses. Nih, saya buktiin. Oke, wifi saya nyala gitu ya. Oke, saya refresh nih, saya refresh. Pasti nggak bisa gitu ya. Ini juga nggak bisa. Jadi ini harus dimatiin dulu. Jadi dimatikan aja. Kita refresh. Nah, lanjut ketika ini udah tampil kayak gini. Ini saya refresh lagi ya. Oke, udah bisa ya. Oke, lanjut kita setting ya di sisi softphone-nya dulu. Ini bisa di close. Kita buka slide-nya ya. Slide sama Zoiper ini satu server gitu ya. Jadi ini saya setting IP-nya dulu karena IP-nya nggak sesuai. Jadi ininya tetap sama saya rasa, ya, tapi ininya yang berbeda ya. 100.2. Kita apply, kita oke, kita close. Sama di sisi Zoiper-nya juga kita setting ya, kita masuk ke setting, kita klik setting lalu preference. Ini kita edit. Ini 100.2. Gini aja. Kita oke. Gitu ya. Ini udah ready gitu ya. Ini udah bisa, errornya udah hilang. Sama di sisi 3CX sama micro SIP-nya. Ini IP-nya salah. Jadi kita sesuaikan 154. Jadi 154.2 gitu ya. Langsung aja. Karena ini kan kita nggak ngerubah ya, cuma beda IP-nya aja. Kita oke. Sambil menunggu, ini juga di setting IP-nya. Ini 154.2. 154
titik 2. Kita simpan gitu ya. Oke, kita akan tes apakah kita akan tes dua Shohun ini, yang satu server ya, dia Xlet sama Zoiper ini kan menggunakan server yang pertama, lalu 3CX dan MicroSIP dia menggunakan server yang kedua. Oke, saya tes dulu sambungannya ya, yang satu server 101. Bisa telepon nggak? Oke, udah bisa ya. Lalu dari sisi 3CX telepon ke MicroSIP bisa nggak? Oke, udah bisa. Lalu dari 3CX sama Xlet bisa nggak sih telepon gitu ya? 100 untuk telepon ke Xlet. Oke, nggak bisa ya. Ada tadi ada suara gagal kayak. Oke, nggak bisa ya. Sama kayak Xlet telepon ke MicroSIP misal 201 ekstensinya. Nggak bisa. Oke, nggak bisa. Walaupun ini udah ada historinya gitu ya. Kita udah nyeting terang gitu misal ya. Tapi konsepnya sebelumnya kita satu network terangnya gitu kan. Artinya kalau beda network, nah ini udah nggak bisa dipakai settingan terang yang di tahap ini. Ya udah kita setting lagi gitu ya artinya ya. Jadi kita masuk ke connectivity lalu kita pilih terang gitu ya. Oke. Lalu sebelumnya kita udah coba nyetingnya yang di video sebelumnya ya. Jadi itu bisa dipakai gitu ya. Itu bisa dipakai Mas Ian. Jadi kita klik aja gitu ya di sini ya. Kita klik lalu kita edit aja. Tapi konfigurasi kalau kita mau nambahin, kalau Anda belum. Jadi kalau misal Anda belum nambahkan terangnya gitu ya. Terang name-nya kita isi connect to kantor 2 gitu ya. Ini defaultnya dibiarin aja, ini juga defaultnya dibiarin aja. Lalu terang name-nya kita ketikkan namanya connect to kantor 2 gitu ya. Karena ini posisinya di server 1. Nah, terang name-nya connect to kantor 2. Lah, ini yang kita hapus aja ya. Kita ganti settingannya gimana? Codingannya gimana gitu ya. Jadi ini untuk server yang pertama codingannya seperti ini gitu ya. Kita copy aja ya. Nah, nanti ini yang kita hapus ya. Garis miring ini kita hapus. Karena kan kita menggunakan protokolnya SIP gitu ya. Jadi portnya 5060. Beda kalau kita menggunakan protokolnya IAX, nanti portnya kita ganti 4569. Jadi ya udahlah kita copy aja semua gitu ya. Copy aja semua, kita pastekan di sini. Namun ini kita hapus ya. Kita hapus karena nggak dipakai. Jadi kalau kita menggunakan port kalau kita menggunakan SIP protokolnya portnya 5060 gitu ya. Lalu kita review dulu hostnya ini IP dari server 2 1542 ini udah bener ya. Jadi kontak sama dengan from main internal, yang nggak dibolehin ini IP yang ini gitu ya. Jadi ditulis saja seperti ini. Kontaknya juga from internal. Oh ini double ya, ini dihapus saja. Jadi begini aja. Oke. Jadi ini dihapus ya. Ini dihapus. Gini aja. Tipenya friend gitu ya. Portnya 5060. Qualify-nya yes. Permit yang dapat izin gitu ya. IP dari server 2 gitu ya. Require call tokennya sama dengan NO. Call token optionnya dibuat IP kayak gini ya, gini aja. Ini bisa disubmit gitu ya, di oke aja. Lalu langsung kita lanjutin yang di outbound route-nya ya. Jadi saya pakai yang ini ya, kita double klik aja, nggak nambahin gitu kan. Jadi nanti kalau Anda belum punya ini, ketikin aja root name-nya ini root token kantor 2, lalu dicentang override extension-nya. Ini defaultnya ya, ini defaultnya dibiarin aja, ini juga defaultnya ya, dibiarin aja. Lalu di sini ya, ini kita tambahin, kita ketik 2xxx karena server 2 kan ekstensinya dimulai dari 2 gitu ya. Jadi xxx-nya nunjukin
panjang dari ekstensi server 2. Oke. Lalu kita pilih di tahap ini ya. Pemilihan ini kita arahin ke 0, lalu kita klik di sini, kita arahin connect to kantor gitu ya. Gitu aja sih. Ini semua defaultnya ya. Kecuali ini ya, ini nggak default ya, kita isi. Ini defaultnya biarin aja. Sudah, gitu aja. Lalu diklik submit kalau Anda baru nambahkan rootnya ya. Klik submit, udah. Habis itu klik apply config. Karena saya udah ada gitu ya settingan rootnya, jadi ini nggak saya rubah-rubah gitu ya. Tapi yang saya rubah di sisi terangnya aja tadi kan, terangnya aja yang saya ganti, sisi terang ini, di sisi codingan ini saya ganti. Lalu klik aja apply config gitu ya. Sambil nunggu ini juga kita masuk ke server 2, lalu kita arahin ke terang ya. Nah, bagi Anda yang belum punya terang ya udah klik ini ya, add SIP terang ini ya, karena kita pakai SIP protokolnya. Nah, karena saya udah ada, jadi saya nggak ngeklik gitu ya. Ya, klik aja yang belum punya terangnya, klik. Kalau saya ngedit aja dari sini ya. Tapi sama aja kok. Jadi kalau misalnya ini baru ya, Anda ketikkan terang name-nya ini connect to kantor 1. Ingat posisi kita di server 2. Berarti kita connect ke kantor 1 gitu ya. Lalu ini defaultnya biarin aja semua ini. Ya, kemudian outbound caller ID-nya juga kosong ya, sama kayak server 1 tadi. Ini juga defaultnya biarin aja. Terang name-nya kita ganti connect to kantor 1 sama kayak ini gitu ya. Nah, ini kita hapus saja ya, karena ini beda network gitu ya. Codingannya kayak gimana? Codingannya ini. Nah, ini di copy aja. Nanti saya pastekan di link deskripsi gitu ya. Oke, ingat kalau IAX, port IAX kita pakai 4569 karena kita pakai SIP ya. Sesuai tahapan saya pakai SIP, berarti ini dihapus saja gitu ya. Kemudian di sini ada kebanyakan ya ini ya, kontak ini ya. Kontak sama host ini kebanyakan dihapus saja. Oke, gini aja. Jadi host ini IP dari server yang satu. Host ini kita isikan IP dari server 1 ya kan, 102. Lalu kontak diisikan from main internal yang nggak dibolehin 0000/000, tipenya ini friend gitu ya, tetangga misal mungkin maksudnya ya. Port diisi 5060, nunjukin SIP, qualify-nya yes, permit-nya atau yang diizinin IP dari server 1 ya. Require call token-nya no gitu ya. Call token opsionalnya juga diisikan 0000/0000. Gini aja. Lalu kalau tahapan ini udah selesai ya, di submit aja gitu ya. Di submit, ini dikosongin ya. Kosongin. Ini juga kosongin, langsung di submit. Ini permintaan CID tidak digunakan. Ya memang nggak saya gunakan, diklik OK aja. Nah, jangan keburu di apply, kita masuk ke outbound route-nya gitu ya. Bagi Anda yang belum nyeting outbound route, ya udah diisi aja. Nah, kalau saya udah ada settingannya ya sesuai video sebelumnya gitu ya. Jadi ini saya klik, nanti saya tunjukkan apa aja yang diisi. Saya klik aja di sini settingan saya. Jadi kalau Anda ini baru ya, pasti ini kosong ya. Root name-nya kita isi root to kantor 1. Ingat posisi kita di server 2, jadi kita arahin ke kantor 1 di sini gitu ya, anggap aja gitu ya. Kemudian kita klik override extension, sama ya, tadi juga override extension diklik ya. Ya ingat ini untuk memberikan akses semua ekstensi yang bisa terhubung keluar gitu ya. Kalau nggak disetujui berarti ekstensi tertentu saja. Kalau nggak dicentang berarti ekstensi yang tertentu saja yang boleh telepon keluar gitu ya. Kalau saya centang biar setiap ekstensi yang terdaftar di server 2 akan bisa telepon keluar, sama kayak ini ya. Ini saya cek lagi gitu ya. Ini oke, sorry. Oke, ini saya centang ya override ekstensinya. Ini juga harus dicentang. Kemudian di sisi sini root ID-nya kosong, root password-nya kosong, ini juga dibiarin. Nah, untuk yang di sisi tahap ini kita isi 1xx, jadi artinya kita arahkan ke ekstensi yang standar dari server 1, dimulai dari angka 1 gitu ya. XXX-nya ini panjangnya berapa? Kan 100, berarti kita isi XXX gitu ya.
Ini biarin aja, ini dibiarin aja, biarin aja. Lalu di tahap ini kita arahkan ke sini ya, connect to kantor 1, gitu aja sih. Lalu kita klik submit, udah. Lalu kita klik apply gitu ya, udah. Kita tunggu aja. Ini juga udah selesai ya, udah berhasil. Berarti habis ini kalau ini udah selesai, kita bisa langsung coba telepon ya, telepon dari sini, Shopun ini, Shopun yang satu server ya. Jadi Xlite ingat dia satu server dengan Zoiper. Lalu 3CX sama Micro SIP ini juga satu server dengan Micro SIP. Tadi kita udah coba menghubungi gitu ya, tapi belum berhasil karena codingannya masih kurang. Kita tunggu sampai selesai. Oke, udah berhasil ya. Oke, udah berhasil. Apply config-nya. Jadi kita akan tes. Xlite telepon ke 3CX. Ya, yang beda server. 200. Oke, udah bisa ya. Halo. Oke. Ini udah berhasil. Saya betul. Ya, ini udah berhasil ya. Jadi kita membangun topologi yang seperti ini gitu ya, dimana antara dua server ini beda network gitu kan. Yang server pertama itu 102, server yang ketiga 154, server yang kedua 154.2. Oke, ini udah berhasil. Kita tutup aja gitu ya, kita tutup. Bagaimana kalau misal Micro SIP telepon Zoiper ya, jadi supervisor QA telepon ke sekretaris misal 101. Oke. Halo? Udah bisa ya? Udah bisa. Jadi ini udah bisa. Oke. Sekarang misal nih kita akan testing di sini. Ini kan karena udah terhubung Mikrotik. Tahap selanjutnya nih, misal ya, kita akan melakukan manajemen bandwidth. Simple aja. Tekniknya simple QU ya. Jadi kita jalanin, kita cek efeknya kalau kita melakukan manajemen bandwidth. Oke. Kita masuk ya melalui Winbox ya ke Mikrotik ya. Kita connect gitu kan. Lalu kita pilih QUs. Nah, ini masih kosong. Kita arahin ke simple QUs, kita pilih atau kita klik tombol plus ini ya. Ini nambahkan gitu ya. Lalu kita tulisin server 164 ini ya. Kita akan batasin yang server 1 melalui networknya 192.168.100.0 ini kan, garis miring 24 ini ya. Kita batasin 264 ya, 64 dulu. Oke, kita disable dulu ya biar bisa merasakan gitu ya. Ini contoh, misal saya telepon lagi, manajer telepon supervisor produksi. Halo, tes. Saya akan enable dulu ya. Jadi kita rasakan, habis ini kita rasakan ketika kita lakukan enable settingan bandwidthnya di sisi server 1 gitu ya. Apakah ada perubahan nggak? Halo. Tes. Cek. Oke, ada perubahan ya. Putus. Nah, ini langsung merah. Langsung merah simbol Q-nya. Bentar. Ini langsung merah ya simbol Q-nya. Oke. Tapi suaranya jelas di sini. Ini kenapa kok jadi jelas ya? Misal ini saya buka. Cek. Tapi kalau barengan gini, cek. Kalau saya kelihatan kayak nggak ada perbedaan. Kita disable dulu. Cek. 1, 2, 3, cek. Oke. Cek. 1, 2, 3. Cek.
Saya akan lakukan manajemen bandwidth lagi, tapi di sisi network server 2. Kita tambahin gitu ya. Kita tambahin, kita tulis server 2. Kita ketikin networknya 192.168.154.0 ini ya, garis miring 24. Kita batasi 64. Kita oke. Cek. Baru di sini kelihatan perbedaannya. Kalau kita baru di sini kelihatan ya. Ini saya mute dulu. Kelihatan perbedaannya kalau kita lakukan manajemen bandwidth dari dua sisi. Bukan hanya satu sisi server saja gitu ya, network dari server 1, tapi server 2 juga kita batasin, kita limit juga. Maka suaranya akan terlihat putus-putus. Maka suaranya akan terdengar putus-putus. Saya ulangi lagi. Cek 1 2 3. Halo. 1 2 3. Oke. Saya coba disable ya. Saya akan coba disable dari sisi server 1 ya. Limit bandwidthnya kita disable. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Dari sisi server 2 yang masih menyala settingan bandwidthnya gitu ya, ini masih terlihat sangat putus-putus gitu ya, berpengaruh gitu ya. Tapi kalau misal kita disable yang limitasi server 2 ya, tapi itu nggak berpengaruh di sini ya gitu ya. Saya disable. Cek. Saya enable server 1. Cek. 1 2 3. Cek. 1 2 3. Cek. Walaupun di sisi sini merah, tapi terdengar suaranya itu mulus ya, nggak ada perubahan gitu ya. Nggak ada perubahan ketika dilimitasi. Beda kalau kita limitasinya di sisi server 2, itu akan terdengar dengan jelas limitasinya gitu ya. Oke, berarti kita udah berhasil dalam membangun sebuah topologi seperti ini gitu ya. Ada dua server yang terhubung langsung ke MikroTik gitu ya, yang dimana per server ini beda network. Dan Sophos-Open ini juga bisa berhubungan antar servernya. Jadi baik XLAT yang telepon ke 3CX yang notabene beda server. Ya, itu saja dari saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.